Tony baru saja menembus waktu ke zaman kuno. Di malam pernikahan malah dikhianati oleh bawahannya sendiri hingga muntah darah dan tewas. Namun detik berikutnya dia ajaibnya hidup kembali. Langsung memerintahkan pengawal menangkap si kepala pelayan dan menghukumnya 30 cambukan. Yang mengejutkan dalang dibalik ini ternyata adalah mertuanya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Tony tanpa ragu membunuh si pelayan. Lalu membawa istrinya menemui mertuanya untuk menuntut keadilan. Berkat kartu emas pengampunan dari kaisar sebelumnya, dia memerintahkan pengawal untuk mengeksekusi seluruh keluarga mertuanya. Tony berani berbuat seperti ini karena dia sebenarnya adalah seorang penjelajah waktu dari dunia modern. Ternyata di malam pernikahannya, saat ingin menikmati malam pertamanya, dia malah tewas di sisi istrinya. Saat pelayan sedang bersiap mengangkut jenazahnya untuk mendapat hadiah, Tony tiba-tiba berdiri. Jiwa Tony dari dunia modern telah masuk ke tubuh bangsawan malas di zaman itu. Dengan ingatan bangsawan itu membanjiri kepalanya, Tony terpaksa berakting menjadi dia agar tetap hidup. Dia diam-diam menyelidiki siapa dalang di balik pengkhianatan itu. Kemudian dia menampar kepala pelayan, tapi masih belum puas. Langsung memberi hukuman 60 cambukan. Saat Tony berbaring di ranjang, pikirannya dipenuhi siapa yang ingin mencelakainya. Dengan tubuh lelah, dia tertidur sambil memeluk tongkat kayu. Keesokan paginya istrinya bangun dan terkejut Tony menghilang. Ternyata Tony pergi menemui si kepala pelayan untuk memaksanya mengaku siapa dalangnya. Tak disangka pelayan itu ternyata kaki tangan mertuanya. Dari pengakuan itu, Tony tahu mertuanya telah bekerja sama dengan pangeran kedua. Dan dalang utama di balik semua ini adalah pangeran itu. Setelah mendapatkan petunjuk, Tony langsung memerintahkan pengawal mengeksekusi pelayan itu. Kemudian dia membawa pengawal pergi ke rumah makan. Langsung naik ke lantai atas mencari penyanyi top. Dia menendang pintu hingga terbuka. Namun yang dilihatnya adalah pangeran kedua. Saat itu juga dia menyadari bahwa penyanyi top itu bekerja sama dengan sang pangeran. Tony pun menunjukkan watak aslinya sebagai bangsawan malas. Tak sedikit pun menghormati pangeran. Di hadapan sang pangeran, dia malah meminta penyanyi top untuk melayaninya. Saat itu juga pangeran kedua melemparkan pilihan kepada penyanyi itu, memintanya memilih salah satu. Tak disangka penyanyi top itu sangat pandai bersikap. Pangeran kedua melihat sikap Tony yang benar-benar tak tahu diri, langsung mengusulkan untuk adu kemampuan. Yang menang akan mendapatkan hak atas penyanyi itu. Tanpa tahu, Tony berasal dari dunia modern. Dalam hal puisi, pangeran kedua sudah pasti kalah. Tony pun langsung menyetujui. Pangeran kedua kemudian menaikkan taruhan menjadi 500.000 tael. Tapi sebagai bangsawan malas, Tony jelas tidak punya uang sebanyak itu. Demi menjaga harga dirinya, dia memerintahkan pengawal membawa pedang pusaka pemberian kaisar sebelumnya. Kemudian semua orang pergi ke tempat pertandingan. Istri baru Tony yang mendengar kabar ini juga segera datang. Saat itu Tony meletakkan pedang pusaka di atas meja, lalu berkata dengan garang. Kemudian dia menyuruh pangeran kedua tampil lebih dulu selama waktu setengah batang dupa. Sementara itu dia turun dari panggung dan berbicara diam-diam dengan penyanyi top. Pangeran kedua melihat hal itu merasa bingung. Tak tahu bahwa Tony sengaja menciptakan kesan akrab dengan penyanyi itu, agar pangeran kedua mengira bahwa penyanyi top telah mengkhianatinya. Dan Tony memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik dia ke pihaknya. Waktu setengah batang dupa pun habis. Pangeran kedua sudah menulis 3 puisi dan sangat percaya diri. Namun saat Tony naik ke atas panggung, dia malah mengucapkan terima kasih kepada penyanyi top terlebih dahulu. Semata-mata untuk membuat pangeran kedua yakin bahwa mereka sudah bekerja sama. Barulah Tony mulai membacakan puisinya. Namun begitu dia buka mulut, penonton di bawah panggung langsung terkejut tak bisa berkata apa-apa.